Oke, jadi kita akan lanjutkan penerimaan fungsi linear, penerimaan fungsi penerapan maksudnya ya, penerapan fungsi linear, khususnya pengaruh pengaruh apa? Pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Nah, ternyata ada loh pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Ketika diterapkan pajak, bagaimana pengaruhnya terhadap eh, fungsi penerimaan, fungsi permintaan maupun penawaran ya. Oke, sebentar saya coba eh, bentar ya. Saya refresh dulu nih agak agak nge-freeze sebentar. Tunggu nge-freeze nih. Sip, sorry. Oke, Oke, yang pertama eh, pendahuluannya dulu ya, pendahuluan untuk apa namanya? Sebentar ya. Oke, sebentar saya lanjutkan untuk pendahuluan ya. Pendahuluan maksudnya pengaruh pajak terhadap keseimbangan itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita bicara produk ya, namanya penjualan, penjualan yang dilakukan kan tentunya terkait dengan pajak yang dikenakan ya. Nah, pajak yang dikenakan biasanya apa berupa PPN, PPh dan lain sebagainya kan. Biasanya PPN nih, biasanya PPN. Umumnya PPN kan. Pajak pertambahan nilai nih teman-teman. Nah, di dunia nyata ternyata hal ini mempengaruhi eh, fungsi, mempengaruhi apa? Mempengaruhi market ataupun pasar. Ya, pajak yang kita sebut di sini adalah biasanya umumnya dikenal dengan pajak penjualan. Ya. Pajak penjualan, entah apapun bahasanya, mau PPN kah, mau pajak apa, pertambahan nilai, pajak penghasil dan lain sebagainya, kita sebut saja pajak penjualan atau sales tax ya. Nah, salah satu jenis dari pajak penjualan ini umumnya ditetapkan per produk ya. Secara umum ditetapkan ditetapkan per produk atau per unit ya teman-teman ya. Maka nanti kita akan kenal sebutannya adalah pajak T per unit ya, sebutannya gitu ya teman-teman ya. Pajak T per unit. Nah, saya ingatkan dari awal bahwa untuk pengaruh pajak ini saya simbolkan sebagai T ataupun tax ya. T maknanya adalah tax gitu ya. Nah, lalu ketika ada penerapan pajak tadi, maka akan terjadi apa? Penerapan pajak akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi keseimbangan pasar, ya kan? Mempengaruhi keseimbangan pasar. Apa yang dipengaruhi? Ingat, yang dipengaruhi apa? P, price, dan juga Q ataupun quantity. Nah, jadi ada dua nih yang dipengaruhi adalah harga dan juga kuantitas, ya kan? Nah, ketika itu dipengaruhi, maka kita apa namanya simpulkan kesimpulan bahwa eh, jika pemerintah, misalkan ya, anggaplah pemerintah mengenakan pajak sebesar T gitu ya per unit pada produk tertentu gitu kan akan mengakibatkan mengakibatkan apa? Mengakibatkan harga produk naik. Logikanya gitu ya. Harga produknya makin naik dan juga jumlah jumlah apa? Jumlah yang diminta atau ditawarkan gitu ya akan berkurang. Ntar ini kenapa nih? Oh, enggak, udah sip. Akan berkurang. Oke.
Logikanya gitu ya, jika pajaknya naik, diterapkan pajak, maka yang berpengaruh adalah P-nya, harga produk ya. Ingat ini P, dan jumlah yang diminta akan berkurang atau Q ya. Nah, ingat, ada lagi, kita perlu catat bahwa ketika apa namanya kenaikan harga produk, nah karena kenaikan harga produk ini dari harga awal atau dalam kurung keseimbangan awal itu eh, ke keseimbangan yang baru, keseimbangan setelah pajak gitu ya, kita bisa bilang eh, umumnya. Nah, ini saya kasih tahu lagi nih. Jadi ketika keseimbangan pasar yang tadinya ada muasalnya adalah di posisi satu, lalu bergeser ke posisi dua, secara umum keseimbangan setelah pajak ini apa namanya tidak tidak setinggi pajak eh, T per unit yang dikenakan gitu ya. Ini konsep-konsep kayak gini nih. Saya kasih tahu kesimpulan-kesimpulannya aja ya. Jadi memang kalau teorinya nanti perhitungannya lebih gampang. Kalau misalkan yang apa namanya soalnya juga akan lebih mudah juga kok. Saya jelaskan konsep dulu ya, karena penting nih konsep ini. Ya. Nah, kembali lagi ke slide. Berarti kalau gitu, kan tadi kita berbicara, sebentar apa nih? Izin off cam Pak, saya lagi jalan. Iya, nggak apa-apa. Saya juga off cam dulu nih. Ini apa namanya sinyal saya jelek, saya pakai HP soalnya. Lagi mati wifi-nya. Ya, oke. Lanjut lagi. Ini juga saya rekam kok, nanti saya share. Terus tadi ya pajak ya, tadi pajak. Terus kita eh, masuk ke apa namanya fungsi ya, fungsinya apa sih yang apa dicatat di secara pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ini secara matematis disimbolkan sebagai apa sih kan gitu ya. Jadi untuk menentukan apa namanya menentukan harga ya atau dalam kurung P dan jumlah dalam kurung Q, keseimbangan keseimbangan produk sebelum dan sesudah apa? Sesudah kena pajak ya. Sudah kena pajak sebagai berikut teman-teman ya. Jadi misal ada fungsi permintaan ya, apa namanya? Fungsi permintaan berarti PD. PD maksudnya eh, fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak ya. Misalkan fungsi permintaan ya, fungsi permintaan dulu deh. PD sama dengan fungsi dari Q kan gitu ya. Ini fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaannya begini nih. PD sama dengan F fungsi Q gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya apa lagi? Misalkan kalau gitu, maka fungsi penawarannya sebelum dikenakan pajak tuh seperti apa? Fungsi, sebentar ya. Fungsi penawarannya ditulisnya begini. Sebelum kena pajak. T per unit. Ya. Maka dia rumusnya adalah PS gitu ya. PS sama dengan F besar, fungsi besar maksudnya ya, Q. Nah, ini nanti saya bongkar nih ya. Ini teoremanya dulu nih. Nah, lalu kita juga tahu tadi kalau untuk fungsi penawaran setelah ini kata-kata setelah. Tadi kan sebelum ya. Setelah kena pajak T per unit. Nah, kalau setelah kena pajak T per unit apakah akan sama? Beda. Ya, fungsinya beda. Bedanya di mana? Maka
Saya sebutnya gini, PST artinya fungsi penawaran setelah kena pajak ya. Sama dengan fungsi quantity ditambah T gitu ya. Jadi ini penting nih, ini ada sebelum posisinya begini, kemudian setelah fungsinya menjadi seperti ini. Itu ya. Ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Ini bedanya ya. Jadi ternyata dengan adanya pajak maka akan meningkatkan harga yang mana juga ini berpengaruh terhadap fungsi penawaran ya. Oke. Jadi kalau kita tulis kalau kita tulis dalam apa namanya persamaan kita dapatkan seperti ini teman-teman. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah pajak itu seperti ini. ET, ITEX ya. Itu kan equilibrium ya. ET, QT, PT. Ya gitu ya. Kita dapat dengan memecahkan persamaan yang tadi. Persamaan 1 dan 2. Ya. Maka fungsinya menjadi seperti ini. PD sama dengan fungsi dari Q. Terus ada tuh lagi tadi apa? PST ya. Fungsi penawaran setelah pajak sama dengan FQ tambah T. Gitu ya. Nah, kemudian kalau udah dapet kayak gitu, udah gampang nih nanti buat memecahkan persoalan. Oke. Nah, ini kan tadi secara rumus ya, teman-teman ya. Ini kan secara rumus. Kalau secara geometrik ataupun apa namanya, bisa dibilang tuh visualisasinya gimana sih Pak? Gitu ya. Visualisasinya saya izin cari di internet dulu ya. Bentar. Yang mirip-mirip deh. Sebentar ya. Grafik. Nah, ini udah dapat saya. Maka kira-kira grafiknya akan seperti ini, teman-teman. Oh ya, dapat saya. Nah, ini nih. Kalau di internet gini. Nah, kalau berdasarkan grafik ini, ya saya gedein dikit nih. Nah, kita lihat ya, fungsi fungsi yang di garis ini, garis S ini, saya kasih bulat dulu ya. Kok nggak kelihatan? Nah, yang saya beri tanda warna biru ya, saya beri tanda warna biru, itu fungsi apa namanya, titik ya, titik keseimbangan. Aduh, fokus. Sini aja nih. Nah, yang saya kasih warna biru itu dia posisinya dalam kondisi normal atau keseimbangan pasar yang normal. Kemudian setelah kena pajak, maka dia bergeser ke kiri, teman-teman. Menjadi seperti ini. Sebentar. Bergeser ke kiri, saya kasih warna merah. Dia bergeser ke kiri, dia agak naik, ya kan? Logikanya harga setelah kena pajak lebih mahal. Iya, PT-nya lebih mahal, gitu ya, dibandingkan harga sebelum kena kena pajak. Dan kuantitinya berkurang, bener dong, logiknya gitu. Itu dia bergeser ke kiri. Sedangkan kalau dalam keseimbangan pasar yang utama itu dia ada di sini. Kemudian kalau setelah pengenaan pajak maka kuantitinya akan berturun, permintaan barangnya akan berturun. Itu. Nah, ini gambar grafiknya ya. Jadi ada keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ya.
Yang sebelumnya itu adalah warna biru, yang sesudah itu warna merah. Itu ya. Nah, ini eh, secara matematik kalau kita tulis kayak gini, saya bisa tulis tuh. Berarti penerimaan pajak total pemerintah itu teman-teman bisa tulis T besar ya. T besar sama dengan eh, T dikali QT. Maksudnya apa nih T dikali QT? Nah, di mana T besar adalah jumlah pajak yang diterima pemerintah, kemudian QT itu sama dengan jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak, gitu ya, jumlah produk maksudnya ya. Kemudian T-nya sendiri adalah pajak per unit, ya, pajak per unit produk, gitu ya. Nah, ini rumusnya kayak gini. Kalau ditanyain nih nanti, ada, oh ada Pak, ini, gitu ya. Itu rumusnya yang saya beli warna kuning. Nah, kalau kita ngelihat dari grafik ini, teman-teman semua, kita juga bisa loh nentuin penerimaan pajak total yang tadi ya, yang T ini, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan eh, apa namanya analisa geometri, di mana eh, sebenarnya kan kalau dari grafik ini, em, kalau grafik ini tuh kalau teman-teman lihat di bagian yang diberi arsir ini, kan bentuknya apa nih? Jejar genjang ya, jejar genjang kan, yang diberi arsir ini. Nah, sebenarnya kita bisa lihat juga bahwa yang pertama, kesimpulan yang dari pertama ini ya, saya bisa menyimpulkan bahwa em, penerimaan pajak total tadi itu tuh sebenarnya tidak hanya ditanggung oleh produsen ya. Penerimaan pajak total ditanggung sebagian oleh produsen dan sebagian lainnya oleh konsumen. Gitu. Itu bahasanya. Kalau kalau saya baca grafik ini ya. Tuh. Nah, kalau gitu besarnya pajak yang ditanggung konsumen berapa sih? Bisa nggak dihitung? Bisa ya. Sebut saja TC lah. Rumusnya bisa dihitung. TC sama dengan PT dikurang PE kali QT. Itu ya. Di mana TC adalah beban pajak konsumen, kemudian PT itu sama dengan harga produk yang dibayar konsumen setelah pajak. Kemudian PE, harga keseimbangan pasar, kemudian QT, jumlah produk setelah pajak. Gitu ya. Nah ini kira-kira gini teman-teman semua. Jadi memang nggak usah pusing dulu. Nanti kita biasanya langsung ngerti kalau di soal ya. Tuh, tuh ya. Saya saya tebel-tebelin dulu. Ini penting nih ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain teman-teman semua? Aman sih Pak Bimo, Aman ya? Oke, ini aman. masih teori ya teman-teman ya. Jadi nanti Iya, lihat lagi di contoh soal lebih lebih enak sih ya. Oke, saya izin. iya. Oke,
Nah, ini contoh soalnya kayak gini. Contoh ya. Saya coba sebentar ya, saya buka buku dulu. Saya juga nggak, saya cuma ingat teorinya. Teorinya saya ingat ya, teorinya saya ingat. Cuman kadang bukunya saya ada sih PDF, cuman nggak inilah. Saya coba cari soal dulu ya, sambil kita kerjain sebentar. Ah, bentar ya. Ini, misalkan, bentar nih saya cari di internet. Nggak ada ya. Yang ada aja ya. Oke, contoh. Misalkan fungsi permintaan. Kita ketahui fungsi permintaan misalkan ditunjukkan PD sama dengan 15 min Q. Misalkan gitu ya. Dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q plus 3. Nah, kemudian misalkan terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah, misalnya gitu ya, sebesar berapa misalkan 3 deh, RP 3 per unit misalnya gitu ya. Nah, yang saya tanya berapa misalkan gitu ya, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum misalkan ya, sebelum dan sesudah sudah kena pajak, misalnya gitu ya. Yang B, berapa penerimaan pajak total oleh pemerintah misalnya, kan tadi ada tuh pertanyaan kayak gitu. Terus juga berapa eh, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen misalnya gitu ya. Terus satunya lagi, gambarkan misalnya gitu, saya kasih soal gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak dalam satu diagram misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Ya, misalnya ada soal seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa kerjakan yang pertama yang diketahuinya apa nih? Kan PD dan juga PS ya kan. Terus satu lagi teksnya itu pajaknya kenanya di 3. Tuh ya, 3 per unit. 3 per unit. Oke, kita simpan baik-baik, kita lanjutkan. Kan untuk pembahasannya. Oke, yang pertama kita harus tahu ya solusi penyelesaian lah. Penyelesaiannya kita tahu bahwa PD sama dengan tadi 15 min Q ya teman-teman ya. Kemudian PS-nya berapa? 0,5 Q plus 3 ya. Nah, syarat keseimbangan pasar masih ingat nggak? Apa? Syarat keseimbangan pasar. Apa yang harus sama? QD dan QS-nya terus apa lagi? Ingat nggak? PD dan PS ya Pak. Iya, betul. PD dan PS-nya harus sama ya, teman-teman ya. PD harus sama dengan PS. S. Syarat keseimbangan, jangan lupa nih, keseimbangan itu adalah PD harus sama dengan PS, gitu ya. Nah, sebentar ada WhatsApp. Bentar ya. Oh, oke, oke. Oke, sebentar. Sorry, sorry. Ini tadi sampai mana nih? Ya, sip. Oke,
Maka syarat keseimbangan PD sama dengan PS. Nah, PD sama dengan PS, maka ya kita bisa hitung bahwa 15 dikurangi Q sama dengan 0,5 Q plus 3. Kan gitu ya. Nah, yang 0,5 Q ini saya pindahin ke kiri. Yang tadinya positif jadi negatif. Yang 15 yang tadinya positif saya pindahin ke kanan jadi negatif. Maka minus Q dikurang 0,5 Q sama dengan 3 dikurang 15. Kan gitu ya. Minus 1 dikurangi 1, dikurangi 0,5 Q. Maka jadinya minus 1,5 Q. Kan gitu ya. Sama dengan 3 dikurang 15 itu sama dengan minus 12. Begitu ya. Maka Q sama dengan min 12 dibagi minus 1,5. Sebentar. 12 bagi 1,5 berarti 8. Ya. Sama dengan 8. Nah, ini belum selesai. Ini belum selesai ya. Belum selesai. Nah, terus kita harus nyari apa? Kita harus nyari nilai nilai P gitu ya. Nilai P. Kita jawab nomor A dulu ya. Ini belum selesai ya teman-teman ya. Oke. Jadi maka selanjutnya adalah substitusi. Substitusi apa? Nilai Q yang tadi sama dengan 8 kemana? Ke dalam persamaan. Persamaan apa? Persamaan PD sama dengan 15 min Q lah. Ambil salah satu aja ya teman-teman ya. Nah, jadi maka P sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Itu ya. Jadi jumlah saya di sini dulu. Jadi apa? Jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak itu posisinya titik equilibriumnya 8,7 Q dulu ya. 8,7 ya. Itu ya. Sampai sini masih bisa paham? Sebelum kena pajak Masih sih, Pak. masih ya. Oke. Ah, ya walaupun agak pusing dikit lah. Nggak apa-apa. Pusing biasanya itu udah mulai-mulai ngerti. Masuk ya, Pak. Masuk. Oke. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kalau jumlah dan harga keseimbangan pasarnya tadi setelah kena pajak gimana? Nah, kan gitu ya. Setelah kena pajak kita harus hitungin. Ya. Jadi ini sekarang keseimbangan setelah kena pajak. Gitu ya. Aduh, maaf, Hmm? yang di blok kuning yang atas itu Ya. 1,5-nya pindah ruas tetap min ya? 1,5-nya pindah ruas. Enggak, Yang ini kan di pembagian, Bu. Yang oh ini iya, pembagian. Yang ini oh kan? iya. Oh, oh. Ya ini pembagian. 1,5 dikali berapa? Hasilnya minus 12. Kan begitu logikanya. Maka Q sama dengan, atau saya buat kayak gimana ya? Atau saya bikin ini aja kali ya. Di bawah mungkin Pak. Di bawah aja ya. Iya, Nah, tunggu ya. Insert equation. Q, Q minus 12 dibagi minus 1, sorry. Ini ya. iya betul. Sorry ini. Nah, kan ini enak ya. Nah, gitu ya.
Ya, Oke, lebih gampang. siap. Thank you. Nah, kita lanjut. Sekarang keseimbangan setelah kena pajak. Nah, keseimbangan setelah kena pajak, ingat, yang berubah yang mana? Yang berubah adalah penawarannya, ya. Kah, untuk fungsi permintaannya sama, ingat ya. Clue-nya gitu. Oh, masih kuning, ntar. Jadi, PD-nya tetap sama, 15 min Q. Ingat, PD-nya tetap sama. Ini fungsi permintaan. Tapi yang berubah fungsi penawaran, PS, sama dengan 0,5 Q plus 3. Tapi ada plusnya lagi. Jangan lupa, plus 3 plus 3. Tiganya ini teksnya. Yang ini kan tadi kan ada Pajak. tambahan 3 ya, Pajak. pajaknya ya kan. Plus 3. Gitu. Saya catat di sini ya. Di mana P sama dengan di 3. Ya, oke, ditambahkan ini. Plus 3 ya. Saya kasih keterangan aja di sampingnya. Oke. Maka, sorry ini tambahin T ya. Karena sudah fungsi pajak. Fungsi penawaran untuk pajak. Kita bisa tulis PST-nya itu sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Gitu ya. 0,5 Q ditambah 6. Ingat kalau keseimbangan kan tadi apa? Konsepnya P PD sama dengan PST sekarang ya. Gitu ya. PD sama dengan PST. Saya tebelin. Maka titik 2. 15 dikurangi Q sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Kan gitu ya. Maka pindah ruas ya 15 minus Q tetap di situ 0,5 Q pindah ruas ke kiri. Jadi minus Q dikurangi 0,5 Q sama dengan 6. 15 pindah ruas ke kanan. Jadi negatif. Jadi minus Q dikurangi 0,5 Q minus 1,5 Q. Betul. 6 dikurangi 15. Minus minus 9. Minus 9. Betul. Ya. Maka kita tulis di samping aja. Sebentar. Insert. Question. Maka Q-nya adalah minus 9 dibagi 1,5. Berarti 9 dibagi 1,5 itu 6. 6 ya? 6. 6. Nah, gitu. 6. Nah, kita substitusikan ya. Kita substitusikan nilai tadi. Substitusikan nilai Q sama dengan 6 ke salah satu persamaan, terserah. Anggaplah ke dalam persamaan PD sama dengan 15 min Q, misalkan gitu ya. Maka kita dapat P sama dengan 15 dikurangi 6. Itu sama dengan 9. Maka jadi keseimbangan setelah pajak itu kita tulisnya ET sama dengan 6,9. 6,9. 6,9. Saya kasih tanda lagi. Sampai sini ngerti? Sedikit mengerti. Jadi nanti tinggal dilihat lagi ya. Bedanya yang berubah di sini kalau kena pajak itu fungsi penawarannya. Ya, gitu. Oke, nah sekarang tadi pertanyaan selanjutnya apa sih? Berapa penerimaan pajak total pemerintah? Oke, nah kita ingat-ingat ya. Untuk penerimaan pajak total pemerintah, T besar kan itu. T besar. Sekarang yang B ya. Penerimaan pajak total oleh pemerintah.
Pajak total oleh pemerintah. Rumusnya gimana? Ingat tadi T besar sama dengan T kecil dikali Q T kan gitu ya. Ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Maka kalau gitu T sama dengan pajaknya tadi kan 3 ya. Dikali Q-nya. QT-nya berapa? QT-nya tadi kalau nggak salah. Berapa sih? QT. Nah ini nih. QT-nya sama dengan 6 ya. QT-nya sama dengan 6. Yang ini ya. Kita ambil yang ini. Bukan yang ini. Ya, ini Q-nya 8. Ini keseimbangan pasar. Tapi yang ditanya keseimbangan pasar kuantitinya setelah pajak. Maka 6. Ya. 6 jangan lupa nih. Maka sama dengan 18. Ya, penerimaan pajaknya totalnya adalah 18. Nah, terus kemudian yang ditanya apa lagi? Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? Konsumen dan produsen. C. Besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen kan gitu. Maka kita kalau tulisnya ini eh TC itu maksudnya pajak yang ditanggung konsumen. Kemudian TP ya, TP pajak yang ditanggung produsen. Nah, kalau TC rumusnya eh, selisih ya, selisih antara sebentar saya lihat grafiknya dulu ya. TC selisih antara ini dikurang ini. TC PT dikurangi PE dikali QT. PT kurangi PE kali QT. Maka PT-nya berapa tadi? PT-nya itu 9 ya. 9 dikurangi PE, PE-nya berapa? PE-nya itu 7. 9 dikurangi 7. QT-nya tadi kalau nggak salah 6 ya. Maka 9 kurangi 7 itu 2 dikali 6. Sama dengan 12. Gitu ya. Pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kalau ditanya TP, pajak yang ditanggung oleh produsen, maka dia selisih antara T besar dikurangi T kecil, TC. Pajak yang diterima oleh pemerintah dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Maka dia 18 dikurangi 12 aja. Sama dengan 6. Makanya pajak yang ditanggung produsen otomatis lebih kecil dibandingkan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi harganya memang dibebankan ke konsumen. Itu ya. Nah, sampai sini masih bisa dipahami? Saya tandain warna merah ya. Masih oke? Saya boleh lanjut ke grafik? Oh, Pak. Boleh ya. Oke. Jadi ini kan kita tahu nih sudah Pak berapa besar pajak yang ditanggung ya oleh produsen maupun konsumen. Kalau untuk grafiknya, eh, grafik itu saya harus gambar satu-satu ya, teman-teman ya. Ini agak lama dikit aja. Lama dikit. Selalu saya coba getter data dulu. Ini kan PD 15 min Q. Berarti kita harus bikin fungsinya dulu nih teman-teman ya. Kita bikin. Ini sketsa aja ya teman-teman ya. Sketsa aja. Ya. Ini grafik. Dua. Ya. Hmm. Terbalik.
C, P, dan Q ya. Jadi kita kalau buat grafik nanti kayak gini ya teman-teman semua ya, harus sabar. Nanti untuk ujiannya kalau grafik itu tetap digambar. Ini P, ini Q ya. Terus apa? Fungsi ya, fungsi dulu. Fungsi PD 15 min Q. 15. 15 min Q, 15 berarti anggaplah 15 min Q. Jadi kalau Q-nya, oke. Bentar ya, saya tulis dulu. Saya kalau nggak ditulis kadang-kadang lupa. 15 min Q, 0,5 Q plus 3. Itu PS. Ini. Terus saya juga tadi tulis P. Terus apa lagi nih? PST 0,5 Q plus 6. PST. Terus PD-nya sama. Oke. Dah. Kalau PD 15 min Q, kita buat grafiknya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Ini cara membuat grafik sih kan udah aja saya ajarin ya di bab sebelumnya tuh. Cari pembuat nol dulu ya. Ini grafik 15 min Q tuh kayak gini. Ini 15 min Q. Terus PS 0,5 Q plus 3. Saya kasih area pelan-pelan dulu. Kok bisa dapat grafik itu gimana Pak? Saya kasih tahu. Kalau saya punya Q, ini saya punya P. Kalau Q saya 0, maka otomatis P-nya berapa? 11 ya kan? Kalau misalkan saya punya P-nya 15 kan. Kalau Q-nya 15, maka P saya adalah 0 gitu ya. Nah, ini grafiknya gini. Ini 15, 15. 15. Oke. Terus sekarang yang bawahnya ya. PS, 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 PS. PS itu kalau kita buat grafiknya, sebentar. Kalau Q-nya 0, P-nya itu 3 dia. Terus kalau P-nya 0, kalau P-nya 0, P-nya 0 itu Q-nya berapa? Minus ya. Q-nya 0, P-nya 0, minus 3, minus 6. Wah, nggak cukup nih grafiknya. Sorry, ini saya nggak buat yang ke kiri ya. Saya langsung tarik aja yang ini. Jadi kira-kira minus 6 nggak lagi ini nih, teman-teman ya. Ini saya bedain warnanya. Ya, ini jadi warnanya begini. Misal aja ya, misal.
Jadi nanti harus buat grafik ya teman-teman ya. Tuh. Oke, udah. Nah, sekarang yang ini yang bawahnya nih. Kalau Q-nya 0, P-nya ya 6. Kalau P-nya 0, minus 6, berapa nih? Minus 6, ya tulis aja lah ya. Sini. Minus 6, kalau P-nya sama dengan 0, ya. K 0 sama dengan 0,5 Q plus 6. Maka minus 6 sama dengan 0,5 Q. Maka Q sama dengan minus 6 dibagi 0,5. 60 bagi 15, 12. Minus 12 berarti. Q-nya minus 12. Berarti dia harus agak naik nih. Kira-kira di sini. Apalagi di sini ya teman-teman ya. Ini punten. Nggak terlalu bagus. Nggak warna merah ya. Nah, maka ini PST ya maksudnya ya. PST sama dengan minus 0,5 Q 0,5 Q plus 6. Yang satunya lagi 0,5 Q plus 3. Nah, ini grafiknya gini. Nah, ini titik-titik ya. Koordinat soal ini kan. Gitu. Berapa di sini tadi? Kalau P-nya PT berapa? PT itu tadi 9 kan ya? Ya, PT 9. PT 9 yang satunya lagi. Kalau PE-nya 7 ya. Bentar ya. Harus bikinnya pelan-pelan kalau nggak salah nih. 7. Kok 7? 7. Oh ini ya PT. Oh ya. Ya betul. Saya tarik dulu yang ini. Harus pelan-pelan ya. Sayang. Musim batuk-batuk nih. Iya lagi musim Pak. Iya. Saya ya, nggak enak badan saya. Aduh. Minum komik aja, Pak. Hah? Kenapa? Covid. Minum komik aja, Pak. Kopi, iya. Komik-komik. Komik-komik. Aduh. Apaan? Udah nih. Udah jadi ya. Jadi apa namanya ini grafiknya gini teman-teman ya. Nanti kalau pas ujian, kalau disuruh gambar grafik kira-kira begini. Gini udah bener ya. Tapi jangan lupa apa namanya keterangan-keterangannya ya. Ini ada lagi yang belum. Eits. Oke. Nah, gitu. Dan deh, jadi deh. Yang ini jangan lupa dikasih keterangan juga nih.
ya bikin grafik. Gak apa-apa, santai. Memang pelan-pelan aja. Mahasiswa yang dulu-dulu juga gitu lama yang ini. Oh, maksudnya gini. Oh, maksudnya gini. Apa-apa. Santai aja. ET angka 9. Itu ya. Itu, ini koordinatnya ya. Saya bedain warnanya ya. Tuh. Jadi kira-kira grafiknya modelnya begini. Tuh. Untuk apa namanya? Untuk lebih mudah memahaminya ya. Jadi saya pakai grafik. Oh, ternyata bener loh. eh, Keseimbangan setelah pajak itu bergeser ke kiri yang menyebabkan harganya menurun. Sorry, harganya naik, eh kuantitinya menurun, gitu ya. Tuh. Yang sebelumnya dia di kanan, dia bergeser ke kiri. Tuh. Gitu teman-teman semua ya. Ini kalau mau, ini maksudnya apa sih tabel ini? Q di sini 0, terus di bawahnya 15. Ini cara membuat grafiknya, saya harus cari pembuat 0. Ini kata-katanya, kata kuncinya cari pembuat 0. Mencari pembuat 0. Bahasanya gitu teman-teman. Izin tanya Pak Bimo. Hmm, hmm, Seumpama nih kan hmm. Ki 0 atau Ki 15. Seumpama beda angka gimana tuh? Ya sama. Pasti Ini, emang kayak gini, Pak. iya, ini kan contoh aja. Oh. Nah, ini contoh ya. Ini kalau Hmm. fungsinya beda ya beda lagi nih grafiknya nggak gini gitu. Oh gitu. Seumpama Beda-beda. misalkan ganti angka nih 12 lah, 13 kan kenyataan di soal atau enggak di Iya beda, itu kan beda kan? beda betul. Nah, Oke. ini contohnya. Hmm. Nah, ini beda-beda nanti nanti beda-beda kalau di soal tuh macam-macam beda-beda gitu. Hmm. Ntar saya kasih ini ke apa namanya contoh-contoh yang lain kok. Beda-beda ya teman-teman semua ya. Iya, Gitu. udah karena udah pusing nih, bukan udah mulai pusing-pusing udah. Sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ini contoh aja. Nanti apa namanya saya kasih contoh-contoh yang lain kok. Tenang aja. Siap. Heeh. Oke. eh Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin hari ini cukup sampai sini ya. Takutnya tambah pusing. Nanti jangan lupa absensi di LMS. Materi ini saya akan sharing ke teman-teman semua kok. Di WhatsApp grup aja ya langsung ya. Gitu. Oke, siap Pak Oke. Bimo. Videonya habis ini saya upload ke YouTube ya. Tunggu aja ya. Oke. Oke, saya kalau gitu saya izin pamit. Thank you semuanya. Sorry apa nggak bisa banyak-banyak dulu karena juga lagi nggak enak badan juga saya. Hari ini Iya Pak. cuman sampai pajak saja. Subsidi besok aja ya minggu depan ya. Ada tuh pengalaman Siap. subsidi. Ya. Siap, Pak. Oke, thank you semuanya. Makasih. Saya izin tutup. Iya Assalamualaikum Pak Bimo. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kasih Pak Pagi. Bimo. Terima kasih, Mari. Pak.